Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ketua boleh pimpin doanya? Boleh. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa aja yang tidak hadir? Ada berapa orang yang tidak hadir? 5 orang. Oke, berarti semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau mengulas materi sebelumnya. Ada yang tahu nggak? Materi sebelumnya itu kita mempelajari tentang apa sih? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Oke. Ada yang tahu nggak sih pengertian teks eksplanasi itu apa sih? Teks yang menjelaskan dan menceritakan proses terjadinya suatu hal atau peristiwa. Oke, teks yang menjelaskan suatu kejadian atau suatu peristiwa. Setelah adanya teks eksplanasi, isi teks eksplanasi itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Boleh angkat tangan. Boleh? Menjelaskan suatu proses atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan suatu atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah isi dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, waktu itu kita membahas tentang apa sih setelah adanya isi? Struktur. Eksplanasi. Struktur eksplanasi itu ada berapa sih? Boleh. 1. Pertanyaan umum. 2. Adanya urutan sebab akibat. 3. Interpretasi atau kesimpulan. Berarti struktur teks eksplanasi itu ada 3 ya. Ya. Yang pertama itu adanya pernyataan umum, yang kedua yaitu adanya urutan sebab akibat, dan yang ketiga yaitu interpretasi atau kesimpulan. Oke, selanjutnya waktu itu kita pernah membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplorasi. Kalau nggak salah ada 3 atau ada berapa ya? Ada yang tahu? Boleh. Ada apa aja? Menggunakan kata hubungan atau konjungsi. Ya, contohnya. Proses akibat kesimpulan. Oke. Terus yang kedua ada apa sih? Menggunakan kata hubungan atau konjungsi. Kronologi. Oke. Contohnya. Kemudian setelah lalu. Oke, sudah. Jadi, teks eksplanasi itu ada isi, ada struktur, ada kaidah kebahasaan. Oke, jadi kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang teks ulasan. Jadi, dalam teks ulasan itu, kalian pernah gak sih membaca atau menonton sebuah film? Pernah. Pernah menceritakan ke temannya tidak? Pernah. Itu maksudnya teks ulasan atau bukan? Iya. Ya, itu artinya maksudnya adalah teks ulasan. Jadi, manfaat pembelajaran dalam teks ulasan itu kalian bisa mencari informasi di dalam sebuah teks ulasan. Dan kalian juga mampu menilai apa yang ada dalam sebuah teks ulasan itu. Nah, jadi pembelajaran hari ini yaitu membahas tentang teks ulasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian teks ulasan. Yang kedua yaitu memahami tujuan teks ulasan. Yang ketiga yaitu ciri-ciri teks ulasan. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Oke.
Ada yang tahu nggak sih pengertian teks ulasan itu apa? Boleh. Apa? Ada yang tahu nggak pengertian teks ulasan? Teks ulasan. Oke, jadi teks ulasan itu suatu teks yang menceritakan atau yang berisi tentang tanggapan atau nilai atau review seseorang terhadap suatu karya. Itu adalah pengertian dari teks ulasan. Jadi teks ulasan itu teks yang berisi tentang ulasan atau nilai terhadap suatu karya. Kalian pernah kan menonton film atau membaca novel? Itu masuknya ke teks ulasan. Oke, selanjutnya teks ulasan. Selain teks ulasan, yaitu adanya tujuan dari teks ulasan. Ada yang tahu nggak sih tujuannya itu apa aja? Boleh. Menunjukkan keberpihakan suatu karya, Ya. memberikan informasi kepada pembaca, Ya. dan memberikan pertimbangan atau gambaran umum. Oke, ada 3. Oke, jadi tujuan dari teks ulasan yaitu menunjukkan keberpihakan suatu karya, terus Memberikan informasi kepada manusia, memberikan informasi pada pembaca, kepada pembaca, terus yang 3, memberikan pertimbangan atau gambaran umum. ya itu masuknya ke Teks tujuan ulasan. teks ulasan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dari teks ulasan. Ada yang tahu nggak sih ciri-ciri dari teks ulasan itu apa? Kak, Boleh. memiliki struktur yang tersusun dari orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman. Ya. Apa lagi? Ada yang tahu nggak? Memuat informasi berdasarkan pandangan opini penulis. Ada lagi nggak yang tahu apa? Selain itu ada lagi nggak yang tahu ciri-ciri dari Teks ulasan. teks ulasan? Teks ulasan itu ciri-cirinya ada 3, tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian. Yang pertama itu memiliki struktur yang tersusun dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. dan rangkuman. Yang kedua yaitu memuat informasi berdasarkan Pandangan atau opini dari penulis. Yang ketiga, opini yang dibuat berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. yang diinterpretasikan. Jadi ciri-ciri itu ada 3. Tadi apa aja? Teks ulasan itu menjelaskan tentang. Jadi tadi udah dijelaskan semuanya. Tadi kan saya sudah menjelaskan teks ulasan itu ada tujuannya, Ya, terus ada ciri-ciri. ciri-cirinya. Selanjutnya ada apa? Ada yang tahu nggak sih? Selanjutnya tentang apa? Kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Kelebihan dan Ya, ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi setiap kalian mengulas seperti film atau buku dari novel, otomatis ada dong kelebihan atau kekurangan dari apa yang kalian ulas. Ada yang tahu nggak sih kelebihan dari teks ulasan? Boleh. hal-hal baik yang terdapat dalam karya yang dibuat, Contohnya seperti apa? memahami isi bacaan, Ya. menarik minat masyarakat, Ya. terdapat karya yang dibuat di luar hati. Dan teknik. Jadi kelebihannya itu berisi tentang hal-hal yang baik dalam sebuah teks ulasan. Jadi nanti ketika kalian mengulas tentang teks ulasan, otomatis ada kelebihannya. Kelebihannya itu tadi ada ratingnya, terus ada memahami isi bacaannya. Otomatis mungkin dong kalian mengulas suatu teks, tapi kalian tidak membaca apa itu isinya. Otomatis kalian harus membaca isinya terlebih
teks yang diulas. Jadi tadi sudah paham kan? Tujuan teks ulasan itu ada berapa? 3. Ciri-cirinya ada berapa? Ciri-cirinya 3. Terus selanjutnya Kelebihan dan kelebihan dan kekurangan. kekurangan. Oke. Jadi setelah ini kalian membuat kelompok untuk membuat suatu teks ulasan. Bebas itu mau film atau mau novel, terserah kalian. Jadi nanti ada salah satu kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil teks ulasan yang sudah mereka analisis seperti itu. Jadi sekarang boleh dibuat kelompok terlebih dahulu. Tadi kan sudah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, sudah mengerjakan tentang teks ulasan itu. Sudah ya? Sekarang ibu minta tolong di antara kalian, kelompok kalian, ada yang maju untuk menjelaskan teks ulasan yang sudah kalian kerjakan. Jadi kelompok Yuk, kalian mau bahas tentang apa? Sabtu bersama Bapak. Ayo, boleh ya, teman-temannya dilakukan, jangan bisik ya. Boleh mulai? Judul film Sabtu bersama Bapak. Kategori drama, komedi. Produser Odi Mulia Hidayat. Sutradara Monty Tiwa. Penulis skenario Aditya Mulia. Penulis novel Aditya Mulia. Pemain Abinama Arya Satya, Ira Wibowo, Deva Mahendra, dan Arifin Putra. Oke, sinopsisnya ceritanya tentang apa sih? Boleh diceritakan ke teman-temannya biar teman-teman juga tahu. Jadi, pada dasarnya, kehidupan berkeluarga memiliki waktu-waktu tertentu di mana setiap anggotanya dapat merasakan emosi seperti bahagia, cemas, ataupun sedih dalam kejadian yang tidak dapat terelakkan. Seperti kematian, setiap anggota keluarga dapat mengalami fase yang berbeda-beda bagi masing-masing individunya. Ya. Oke, makasih. Boleh beri tepuk tangan. Ya, jadi tadi temannya menceritakan tentang teks ulasan tentang Sabtu. Sabtu bersama Bapak. Sampai sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi kali ini? Nggak ada, Bu. Oke, makasih. Oke, jadi kegiatan pembelajaran hari ini Ibu sudahi. Jadi kesimpulannya yaitu teks ulasan menceritakan tentang view seseorang terhadap teks yang diulas. Yaitu ada strukturnya, ada ciri-cirinya, ada kelebihan dan kekurangan. Oke, mungkin materi hari ini sekian. Ibu sudahi, minggu depan kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum